Hai, balik lagi bersama aku Firda Emeliana Vera dari Universitas Widya Dharma Pontianak dengan program studi Ekonomi Manajemen dan Bisnis. Pada hari ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata perkuliahan perilaku konsumen. Saya akan membahas mengenai pandangan sosial konsumen. Yang pertama, dari pandangan sosial konsumen itu di dalamnya termasuk pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antara individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dalam rumah tangga, karena mempunyai peranan yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi, pembelian dalam keluarga tersebut tidak langsung pembeli produk dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu adanya motivasi dan adanya daya beli. Selanjutnya, keluarga sama dengannya perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang alternatif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pemberian produk untuk kebutuhan keluarga. Misalnya, beli beras, ada beras yang sedikit terus kualitasnya bagus tapi harganya mahal. Terus ada beras yang banyak harganya jauh lebih murah tapi kualitasnya lumayan bagus. Nah, kadang di keluarga tuh untuk membeli beras tuh harus berkompromi. Misalnya ada yang suka berasnya yang bagus, ada yang suka berasnya yang ya apa aja lah yang penting bisa makan, ada kayak gitu. Jadi untuk membeli beras saja suatu keluarga tuh harus berkompromi, padahal simpelnya katanya untuk makan doang, tapi ya benar, kita harus berkompromi itu dalam hal seperti itu. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambil keputusan dalam pembelian keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh iklan, oleh media, pengembangan produk, penetapan harga, kemudian distribusi, terus pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu, juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri dan juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau interaksi dengan orang lain, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Gitu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial itu ada keluarga, kematangan pribadi, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan interaksi. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sosial itu keluarga. Misalnya ada nih keluarga yang kayak dia tuh sensitif banget, ngelarang nih salah satu anggota keluarganya tuh untuk berinteraksi dengan orang luar. Jadi perkembangan sosialnya tuh kadang terganggu. Ada anak yang kayak gitu, kayak nggak boleh main segala macem. Terus kematangan pribadi, ada orang yang nggak matang dengan pribadinya, misalnya kepribadiannya kurang dimengerti, biasa perkembangan sosialnya itu agak tertinggal. Terus status sosial ekonomi itu juga mempengaruhi perkembangan sosial. Ada orang yang status ekonominya sedang, itu biasa agak-agak tidak terlalu nih dalam perkembangan sosialnya. Tapi kalau orang dengan status ekonomi yang tinggi gitu, wah itu perkembangan sosialnya biasa lebih jauh berkembang. Kebanyakan seperti itu. Pendidikan itu yang paling utama tuh setelah keluarga. Pendidikan tuh mempengaruhi perkembangan sosial juga. Orang yang misalnya
nggak semua tapi rata-rata orang yang berpendidikan tuh perkembangan sosial tuh lebih bagus, pertama dari cara bicaranya yang udah terdidik gitu, cara bicara yang baik, tatanan cara bicara yang baik, mana yang boleh dibicarakan, mana yang tidak boleh. Itu tuh sudah termasuk untuk salah satu proses perkembangan sosial. Emosi dan inteligensi. Biasa orang yang mudah emosian gitu, itu tuh sulit tuh berpengaruh berkembang di perkembangan sosial, susah untuk berkembang. Yang dan selanjutnya kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Betul, kebudayaan itu menentukan proses seseorang itu berperilaku, konsumen itu berperilaku. Misalnya orang itu dia agama Hindu, kebudayaan mereka tuh biasa manten, terus mereka juga nggak boleh mengkonsumsi kayak daging sapi. Jadi seorang konsumen dengan agama Hindu, kebudayaannya itu yang memuja atau dewanya ada dewa sapi gitu, jadi mereka nggak boleh mengkonsumsi sapi, dan itu bisa mempengaruhi kebudayaan mereka, mempengaruhi perilaku konsumen mereka. Terus makna budaya diciptakan oleh masyarakat melalui interaksi sosial. Makna budaya, nah biasa karena mereka sering berinteraksi atau bertemu dengan orang-orang baru, mereka bertemu dengan budaya-budaya baru. Kemudian budaya itu memberikan suatu interaksi sosial terhadap seseorang karena mereka udah mempelajari mengenai budaya tersebut. Misalnya dia orang Cina ikut ke Kalimantan, terus lihat budaya orang Dayak. Nah, terus mereka tuh melalui interaksi sosial yang udah mereka lalui, mereka dapat memaknai, oh budaya orang Kalimantan tuh seperti ini gitu. Terus di perkembangan sosial budaya di era global perlu disikapi dengan bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan ideologi bangsa, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, sistem manajemen nasional, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Kemudian ada lagi berikut ada pengertian perubahan budaya menurut para ahli. Nah, yang pertama itu dari Max Iver, salah satu ahli sosiologi yang juga angkat bicara tentang perubahan sosial budaya, di mana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Sosial budaya, iya, memang sosial budaya itu berpengaruh terhadap kesinambungan hubungan sosial orang. Itu sering terjadi. Faktor perubahan sosial budaya itu adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, dan munculnya konflik. Itu tuh sering terjadi. Pengaruh perubahan sosial budaya yang ketiga juga terjadi revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, dan motivasi berprestasi. Pengaruh lingkungan kecil konsumen. Oke, kita akan bahas ini tentang pengaruh lingkungan kecil konsumen, yaitu yang pertama ada budaya. Tadi sudah dijelaskan, budaya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial seseorang. Terus ada juga kelas sosial, keluarga tadi udah dibahas. Terus pengaruh sastra sosial konsumen. Nah, itu pengaruh sastra sosial konsumen. Sastra sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Sastra sosial disebut juga lapisan antara masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial. Nah, banyak, ada kelas bawah, ada kelas sedang, ada kelas atas. Tuh sering banget di era globalisasi ini, banyak banget penggolongan atau tingkatan-tingkatan kelas sosial. Ini baru disebut. Yang pertama itu kelas sosial atas, upper class. Ini golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat. Yang kedua ada kelas sosial menengah atau middle class. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat saat ini.
Terus yang ketiga adalah kelas bawah atau lower class. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki penghasilan di bawah rata-rata, UMR kebanyakan. Itu bisa dikatakan di bawah, di kelas bawah. Kemudian Engel, Blackwell, and Meadowright tahun 1995 mengemukakan pendapat Gilbert dan Cole yang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan sastra atau kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, variabel ekonomi. 1. Pekerjaan, pendapatan, kekayaan, dan pendidikan. Yang kedua itu adalah variabel interaksi yang terdiri dari prestasi pribadi, asosiasi, dan sosialisasi. Yang ketiga ada variabel politik, kekuasaan, dan mobilitas. Nah, dari yang aku sebutin tadi, itu tuh termasuk faktor-faktor yang mendukung adanya kelas sosial. Kayak kekuasaan, tuh orang yang ada di upper class tadi, di kelas atas, itu tuh biasanya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Terus sosialisasi, biasa orang yang dia di middle class lah, di kelas tengah, menengah, itu tuh sosialisasi, asosiasi. Nah, itu tuh biasa mereka tuh masuk ke dalam pembagian tersebut. Terus pengaruh sastra atau kelas sosial, status terhadap pembelian dan konsumen. Oh, tentu banget. Misalnya orang yang ada di kelas bawah itu pasti sangat amat mempengaruhi perilaku pembelian mereka atau konsumsi mereka. Misalnya kayak buat makan aja, mereka tuh pasti milih misalnya beras yang seenggaknya tuh lah nggak mahal banget tapi kualitasnya bagus, itu udah pasti. Tapi kalau misalnya orang yang upper class tadi, kelas atas, itu nggak mungkin dia bakal pilih jenis beras yang mana. Yang penting berasnya pasti bagus, harganya mahal, dia pasti bakal beli. Terus misalnya pakaian nih, kalau upper class itu pakaian pasti bakal yang pakai brand-brand yang bagus kayak Gucci, Louis, atau Chanel, pasti pakai pakaian gitu. Kalau misalnya yang kayak kelas bawah tadi ya apa aja yang penting bisa dipakai, itu tuh pasti kelas sosial itu berpengaruh banget terhadap pembelian dan konsumsi konsumen, itu berpengaruh. Kemudian para konsumen mungkin menghindari berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk yang kelas bawah yang lebih rendah. Itu tuh kebanyakan orang yang ada di kelas atas. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kelas sosial itu sangat mempengaruhi proses pembelian atau tahap-tahapan pembelian konsumen, karena mereka berpikir apakah itu cocok atau tidak. Jadi pandangan sosial konsumen itu sangat dipengaruhi juga oleh sastra konsumen atau tingkatan sosial konsumen. Oke, pada hari ini materinya yang saya bahas hanya itu saja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin.